Every time you walk into the room, got me feeling crazy. Like my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Oh my God. Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Nama saya Nurul Azmila, mahasiswi semester 3 program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ternate. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia tidak lepas dari peran berbagai pihak. Masing-masing pihak memiliki kontribusi yang signifikan dalam mendorong pertumbuhan dan perkembangan industri ini. Ada beberapa poin. 1. Peran pemerintah. Pembentukan regulasi. Pemerintah berperan penting dalam penciptaan kerangka hukum dan yang jelas dan kondusif sebagai pertumbuhan perbankan syariah. Regulasi ini mencakup berbagai aspek mulai dari perizinan produk perbankan hingga pengawasan. 2. Insentif fiskal. Pemerintah memberikan berbagai insentif fiskal seperti tax holiday dan pembebasan pajak tertentu untuk menarik minat investor dan mendorong pertumbuhan industri perbankan syariah. Yang ketiga, sosialisasi dan edukasi. Pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perbankan syariah dan manfaatnya. Hal ini dilakukan melalui berbagai media dan program edukasi. Yang keempat, stabilitas makroekonomi. Pemerintah menciptakan stabilitas makroekonomi yang sehat sehingga memberikan iklim investasi yang kondusif bagi perbankan syariah. Poin yang kedua, peran otoritas jelas keuangan atau OJK. Ada beberapa poin, yaitu 1. Pengawasan. OJK bertanggung jawab
jawab dalam mengawasi kegiatan perbankan syariah, memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Yang kedua, perizinan. OJK mengeluarkan izin usaha bagi bank syariah dan unit usaha syariah. Yang ketiga, pengembangan produk. OJK mendorong inovasi produk perbankan syariah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Yang keempat, perlindungan konsumen. OJK melindungi hak-hak konsumen perbankan syariah. Yang ketiga, poin yang ketiga, peran Dewan Syariah Nasional atau DSN. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama, penetapan fatwa. DSN mengeluarkan fatwa yang menjadi rujukan bagi bank syariah dalam menentukan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua, standarisasi. DSN menetapkan standar akuntansi dan laporan keuangan untuk perbankan syariah. Yang ketiga, edukasi. DSN memberikan edukasi kepada masyarakat dan pelaku industri mengenai prinsip-prinsip syariah dalam keuangan. Poin keempat, peran lembaga keuangan syariah. Ada beberapa poin, salah satunya Bank Umum Syariah atau BUS. BUS merupakan bank yang seluruh kegiatannya berdasarkan prinsip syariah. BUS menawarkan berbagai produk dan jasa bank syariah seperti pembiayaan, tabungan, dan investasi. Yang kedua, unit usaha syariah atau UUS. UUS merupakan unit usaha yang dimiliki oleh bank konvensional namun beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Yang ketiga, lembaga keuangan mikro syariah atau LKMS. LKMS memberikan layanan keuangan kepada masyarakat berpenghasilan rendah, terutama di daerah pedesaan. Poin yang kelima, peran industri pendukung. Terbagi atas beberapa poin. Yang pertama, industri halal. Industri halal dan bank syariah memiliki sinergi yang kuat. Perbankan syariah berperan dalam membiayai usaha-usaha halal sehingga dapat mendorong pertumbuhan industri halal. Yang kedua, teknologi informasi. Teknologi informasi seperti fintech telah mengubah wajah perbankan. Perbankan syariah juga memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan produk dan layanan yang inovatif. Yang ketiga, asosiasi dan kamar dagang. Asosiasi perbankan syariah berperan dalam memperkuat koordinasi dan kerjasama antar pelaku industri serta melakukan advokasi terhadap kepentingan industri perbankan syariah. Kita masuk pada poin yang terakhir atau yang keenam, peran lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan
terutama perguruan tinggi berperan penting dalam mencetak sumber daya manusia yang kompeten di bidang perbankan syariah. Lulusan perguruan tinggi diharapkan mampu mengisi posisi-posisi strategis di industri perbankan syariah. Langsung saja kita masuk pada tantangan dan peluang. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia tidak lepas dari berbagai tantangan, seperti kurangnya kesadaran masyarakat, persaingan dengan perbankan konvensional, dan keterbatasan infrastruktur. Namun, di sisi lain, perbankan syariah juga memiliki potensi yang sangat besar, terutama dengan memakai peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya ekonomi syariah. Salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan pesat perbankan syariah adalah inovasi dan pemanfaatan teknologi. Berikut beberapa poin penting terkait hal ini. 1. Fintech syariah. Munculnya fintech syariah memberikan angin segar bagi industri perbankan syariah. Platform digital ini memungkinkan akses keuangan yang lebih luas, terutama bagi masyarakat yang belum banked atau underbanked. Beberapa contoh fiskal syariah adalah peer-to-peer lending, crowdfunding, dan pembayaran digital berbasis syariah. Yang kedua, data analis. Penggunaan data analis memungkinkan bank syariah untuk memahami perilaku nasabah dengan lebih baik, sehingga dapat mengembangkan produk dan layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, kecerdasan buatan atau IL. Penerapan IL dalam perbankan syariah dapat meningkatkan efisiensi proses bisnis, personalisasi layanan, serta deteksi dini terhadap potensi risiko. Dan yang terakhir, blockchain. Teknologi blockchain dapat meningkatkan transparansi dan keamanan transaksi dalam perbankan syariah. Selanjutnya, tantangan dan peluang di masa depan. Perbankan syariah di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan seperti 1. Kurangnya. Selanjutnya kita masuk pada tantangan dan peluang di masa depan. Perbankan syariah di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan seperti kurangnya literasi keuangan syariah. Masih banyak masyarakat yang belum memahami konsep dan prinsip perbankan syariah. Yang kedua, persaingan dengan perbankan konvensional. Perbankan syariah harus terus berinovasi untuk tetap kompetitif dengan perbankan konvensional. Yang ketiga, kualitas sumber daya manusia. Dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional untuk mendukung pertumbuhan perbankan syariah. Kita masuk pada perbankan syariah juga memiliki peluang yang sangat besar. Ada terbagi atas beberapa. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi syariah global. Meningkatnya minat masyarakat dunia terhadap produk dan jasa, hal-hal membuka peluang bagi perbankan syariah untuk memperluas pasar. Yang kedua, regulasi yang mendukung. Pemerintah harus mengeluarkan regulasi yang mendukung mengembangkan perbankan syariah. Yang ketiga, potensi pasar yang besar. Indonesia memiliki potensi muslim terbesar di dunia, sehingga potensi pasar untuk perbankan syariah sangat besar. Berikut ada beberapa aspek, yaitu 1. Peran masyarakat dalam pengembangan perbankan syariah. Kesadaran dan minat.
tingkat kesadaran dan minat masyarakat terhadap produk dan layanan perbankan syariah sangat mempengaruhi pertumbuhan industri ini. Semakin tinggi kesadaran masyarakat, semakin besar potensi pertumbuhan perbankan syariah. Dan partisipasi aktif. Masyarakat dapat berperan aktif dalam pengembangan perbankan syariah dengan menjadi nasabah, memberikan masukan dan menyebarkan informasi positif tentang perbankan syariah. Poin yang kedua, tentang global dan dampaknya terhadap perbankan syariah. Pandemi COVID-19, pandemi telah memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian di global, termasuk industri perbankan syariah. Namun, di sisi lain, pandemi juga mendorong percepatan digitalisasi dan inovasi dalam industri perbankan. Pertumbuhan iklim. Isu pertumbuhan iklim menjadi perhatian global. Perbankan syariah memiliki potensi untuk berperan dalam pembiayaan proyek-proyek yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Geopolitik. Perkembangan politik global dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan investasi, termasuk di sektor perbankan syariah. Yang ketiga, peran media dalam membangun citra positif perbankan syariah. Peran media dalam membangun cerita positif perbankan syariah. Media massa memiliki peran penting dalam mensosialisasikan produk dan layanan perbankan syariah kepada masyarakat luas. Media dapat memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai prinsip-prinsip syariah dan manfaat dari perbankan syariah. Media dapat membentuk opini publik yang positif terhadap perbankan syariah. Poin keempat, kolaborasi antar lembaga. Kalau kolaborasi antar bank syariah, lembaga keuangan mikro dan lembaga keuangan lainnya dapat menciptakan sinergi yang positif. Kerjasama dengan pemerintah dapat mempercepat pengembangan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan perbankan syariah. Kerjasama dengan lembaga pendidikan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor perbankan syariah. Poin yang kelima, pengembangan produk dan layanan inovatif. Perbankan syariah perlu terus berinovatif untuk mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan nasabah, seperti produk pembiayaan untuk UMKM, produk investasi yang berbasis syariah, dan produk asuransi syariah. Pemanfaatan teknologi digital seperti artificial intelligence, big data, dan blockchain dapat meningkatkan investasi dan efektivitas layanan perbankan syariah. Poin yang keenam atau yang terakhir adalah tantangan. Perbankan syariah harus bersaing dengan perbankan konvensional yang juga terus berinovasi. Nasabah semakin menuntut produk dan layanan yang lebih personal dan berbasis digital. Perubahan regulasi dapat mempengaruhi operasional perbankan syariah. Peluang pertumbuhan ekonomi syariah di tingkat global membuka peluang bagi ekspansi bisnis perbankan syariah. Perbankan syariah dapat memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan efisiensi.
kemitraan dengan perusahaan teknologi, startup, dan lembaga keuangan lainnya dapat membuka peluang bisnis baru. Dan yang terakhir, kesimpulan yang dapat saya berikan, perkembangan perbankan syariah merupakan proses yang kompleks dan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Dengan terus berinovasi, beradaptasi dengan perubahan, dan menjadikan kerjasama yang kuat, perbankan syariah di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk tumbuh dan berkembang menjadi industri yang semakin kuat dan berdaya saing. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.